Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dusana Soro Minang TV sadonyo all kru Soro Minang TV kini barado di daerah Payakumbuh. Tentu dalam kesempatan itu kami kru Soro Minang TV mencoba mencari hal-hal yang unik dari segala bentuk ciri khas daerah Payakumbuh itu sendiri. Dapatlah kami menemukan apa yang disebut dengan apa, Ompret? Aninda, pelopor, baju, tenon, dan batik. Tapi di sana Soro Minang TV, tentu kami mencoba hal yang unik di Kota Payakumbuh dengan segala bentuk ciri khasnya. Sebelum itu kita mencoba masuk ke dalam Dusana Soro Minang TV. Ada apa di butik yang kita sebut dengan nama Aninda tadi? Maka kami all kru Soro Minang TV seperti biasa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana seluruh Dusana pemirsa Soro Minang TV, kru Soro Minang TV dan siapapun selalu Allah lindungi dan Allah ridhoi di dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Nah, di sana Soro Minang TV seperti biasa, kami kru Soro Minang TV bisa melakukan mengeksplor segala sesuatu atau melaporkan dan menpodcast segala sesuatu lewat Soro Minang TV. Tentu keberadaan kami hanya dapat dukungan dari Dunsana Soro Minang TV. Untuk itu mohon iko di-share, mohon iko di-subscribe, mohon channel YouTube di-subscribe, di-komentar, dan memfollow akun fanpage Soro Minang TV serta men-share sebanyak-banyaknya kepada siapapun. Untuk itu ucapan terima kasih banyak kepada Dusana Soro Minang TV yang telah membantu bagaimana kami Soro Minang TV selalu berada di tengah Dusana permisa sadonyo. Oke, Dusana Soro Minang TV, tentu kita penasaran. Allah berada di Aninda, butik Iko sendiri. Apa? Arinda deh. Kita explore apa sih yang unik karya dari masyarakat Payakumbuh itu sendiri. Maka saksikan tarik kami di Suara Minang TV, Suara Urang Awak. Oke, di sana masuk kita ke dalam. Tapi yang pasti kalau lah masuk ke dalam kau nak membawa pulang yo malu gitu nak. Sabek kok oleh-oleh kok. Enak, wak sekali-sekali kemari kita masuk ke dalam. Oke, di sana. Ya Allah, batik, tenunan, ada jas. Ya Pak kameramen. Luar biasa ya. Segala bentuk ciri khas dan karya tangan masyarakat Payakumbuh. Baik itu tangan maupun mungkin dalam bentuk lebih modern, kita bisa menjadi oleh-oleh bagi para perantau yang datang ke Sumatera Barat secara umum, yang pulang kampung, dan insya Allah rugi rasanya kita indak ke Payakumbuh singgah di butik yang kita maksudkan. Oke, di sana kita sedikit mencoba berbincang-bincang dengan, kalau bahasa agak lebih kerennya, owner lah nak. Hah? Kalau bahasa kampungnya itu orang punya. Nah, cari kameramen tuh mencalin baju pengantin tuh. Kameramen agak bersorot nah baju anak gadis mah. Oke, di sana Pak kameramen, yuk kita ngomong-ngomong dengan owner butik Arinda. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon izin, kami main-main kemari mencari-cari sesuatu. Kok le kata bau? Terima kasih banyak atas kunjungannya. Masya Allah. Mudah-mudahan berkenan. Amin. Datang ke Arinda. Aku mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Biasanya kalau menjual pagi diskon 50 ada. Prak gitu ada. Itu cara kita kayak labu. Cara kita.
panggil apa, ayah, mama atau apa kira-kira? Oh, panggil Haji. Pak Haji aja lah. Suku apa Pak Haji? Ambos Kumbang. Sikumbang ya. Berarti tidak perlu ambo panggil mama dan nak. Oke, dan sanak Suara Minang TV, kita lah berbincang-bincang, kita lah berada di dalam butik Aninda Arinda deh. Palupo warna host ko paniang lah menjadi kita berbincang-bincang, awak mencari berbagai macam produk khas Payakumbuh yang mungkin bisa menjadi salah satu bentuk oleh-oleh hadiah kepada yang terbaik dalam kehidupan kita dengan berbagai macam ornamen dan jenis-jenis fashion yang menggambarkan ciri khas daerah Sumatera Barat secara umum dan Payakumbuh secara khusus. Pak Ji, pertama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari Suara Minang TV kebetulan barado kini di Payakumbuh, jadi mencoba sedikit banyaknya mengeksplor hal-hal yang unik terhadap Payakumbuh. Alhamdulillah kami lah tiba di ruangan yang sangat sejuk, sebuah butik yang cukup luar biasa, yaitu butik Arinda. Apa bordiran apa tadi? Ada tenunan, ada bordiran. Ada tenunan, ya betul. Sebelum kita membicarakan sedikit mengecek-ngecek Jo Pak Haji, sebelum kita berbicara produk, proses pembuatan dan segala macam, awak pingin mencoba bertanya dulu, kok sampai Pak Haji berpikiran menjual sesuatu yang pada prinsipnya indah akatio ari ke dipakai orang dah gitu. Artinya adalah sebuah usaha yang seperti ini kok sampai muncul dalam pemikiran Pak Haji dari dulu gitu, sampailah kadang kini kita. Terima kasih Pak. Kebetulan nambo kan putra daerah kayak gitu Pak. Payakumbuh Bana. Payakumbuh Bana. Dalam arti Tapi beko jam pakai bahasa Payakumbuh nah. Ndak ngerti dah. Jadi dalam hal ini gini Pak. Ya. Itu saya putra daerah. Biasanya orang kerja keluar daerah. Ya. Orang Payakumbuh mau keluar daerah. Merantau. Ya. Sekarang bagaimana kita bisa menciptakan lapangan kerja? Masya Allah. Kayak gitu. Nah, kata orang tua saya, bagaimana diri kamu bermanfaat bagi orang lain? Kan gitu. Ya Allah. Jadi saya sendiri termotivasi. Apa yang ada di lingkungan saya? Di sini kan ada tenunan, kan gitu. Bisa kita berdayakan lebih maksimal. Ya, gitu. Di sini pun ada tenunan kubang, kan gitu. Ya. Nah, ada tenun sulungkang, ada kita promosiin di sini, betul. Kan gitu kan. Ada tenun padesike, gitu kan. Tapi yang dominasinya Payakumbuh. Payakumbuh, ya. Jadi dan sekalian itu Pak, kita bikin batik, kayak model batik Minang, kan gitu Pak. Ya. Jadi kita menonjolkan Sumatera Barat. Secara umum. Secara umum. Kita harapan kita nanti ke depannya bagaimana pemerintah bisa mendukung gagasan saya gitu kan. Ya alhamdulillah selama ini mereka itu dukung support. Ya. Minimal dari sisi pemasaran lah ya. Pemasaran kepada tamu dari luar daerah. Ya. Dominan cenderamata diambil di sini gitu. Kalau perlu mulai ada branded, kalau ke Payakumbuh indak taraso kita berada di Payakumbuh kalau indak singgah ke Aninda. Benar. Masya Allah. Pak Haji, tadi saya sebenarnya telah membicarakan beberapa item produk. Lebih detail, jenis produk pakaian tradisional Sumatera Barat secara umum dan berbagai macam aksesoris yang biasa dipakai oleh apa-apa atau bundo-bundo yang seperti detail, kalau boleh Pak Haji bisa menyebutkan detail dari produk-produk itu sendiri, biar beko Pak kameramen sorotnya Pak Memang kok kecil kami kena otak ada penonton kok ada nampak produk tuh gitu. Apa tuh kira-kira lebih detail Pak Haji? Kayak gitu Pak. Dalam arti kata awal gimana membudayakan Gundukan Juang. Jadi lahan ini kita memproduksi baju kurung besi bang. Sonta, memang termasuk memproduksi ya? Ya Allah, jadi nak menjual senda? Enggak. Oh, berarti ada home industry di belakang. Iya, ada Pak. Oh, dia teh. Bisa ke teh beko nak? Bisa. Oh, oke. Jadi kita berproduksi Pak. Jadi ini contoh Pak.
Ini kan, ini baju kurung, ini kan khas Sumatera Barat, Ya. Minang, kan gitu. Pak. Ya. Nah, ini songket, ada selungkang, ada Iya. bahkan ada halaban yang bikin di sini. Halaban Bekumbuh kan? Iya. Oh, yang arah Kagadu itu, Pak. Kagadu itu ya? Iya. Nah, itulah kebanyakan dominan bom halaban kan gitu, Pak. Iya. Jadi kalau burung besibanyo, ada juga bentuk produk burung besiba, Pak, bisa mencari. Terus sana kita ikuti Pak Haji apa aja barang yang ada di situ. Biar Pak RW tidak salah masuk mencari rumah makan Padang masuk ke butik Aninda kan mungkin tak lama so dah. Pak, kan itu betul lah produksi kami sini. Kok ya Allah. Sudah bunuh kandung kan gitu kan. Iya. Nah lurus saya. Iya. Biasanya kan kok polos, Pak. Iya betul. Bawa misalnya ada kreasi-kreasi yang lain. Iya betul modifikasi lah ya. Untuk sedikit memunculkan kemodernan dari pakaian itu sendiri. Pas aku ada busulam kok Pak, sulam tangan gitu kan. Nah, jadi semua lini itu ada yang membuat bajunya, ada yang menyulam, ukurannya beda-beda, Pak. Gitu. Punya spesialis masing-masing. Gitu, Pak. Adonan tukang menyulamnya, adonan tukang jahitnya, adonan tukang potongnya. Itu, Pak. Dengan berbagai macam ukuran. Iya. Terus siko mumpung di siko kok gak rancak lah nampak dewa. Tapi baju ndak urangnya doa. Itu boneka ada pemirsa Sorominan TV. Kok sangko nak gadi lah dek kameramen kok. Jadi agak lebih eksklusif dan mewah pakaian bundo lah sonaya kita sebut atau anak gadis atau bundo kanduang. Kalau itu Pak, kalau untuk yang di namanya Sumatera Barat, itu istilahnya doa kan baju untuk pengantinan. Oh, kok memang baju pengantin? Iya. Mungkin lah ada. Iya ya, dibuat di sini. Ya. Ya Allah. Berarti dari hulu ke hilir, insya Allah ada di butik kita. Ya. Masya Allah Pak Haji. Jadi bikin jas. Ya, tadi kita ketemu jas. Sedikit lebih modern lah. Berbagai macam pakaian-pakaian pria baik dalam jenis batik maupun dalam jenis jas ya Pak Haji. Kotenun, Pak. Oh, kotenun ya? Ya. Empret. Kalau wak pakai iko ganteng wak anak. Turun umur 3 bulan. Ya Allah, beruntung mana kami dapat sebuah referensi mencari ciri khas Minang, khususnya dalam bentuk fashion itu sendiri. Pak Ji, sebelum kita kata lebaran lama Pak Ji merintis sampai detik ini sebuah usaha yang begitu luar biasa itu sendiri. Mulai dari nol, Pak. Betul-betul dari nol. Iya, betul. Kok para lu bukan dalam arti kata, bukan dari peninggalan orang tua, gitu, Pak. Kok dari keringat sendiri. Dari 92. Ya Allah 92. Lalai ya Pak kameramen. Anu lah. Jadi 92 berkembang kan gitu kan. Ya. Buka di pasar. Bermacam. Ya, dengan segala bentuk turun naik perjuangan itu sendiri. Ya, betul. Sebagai seorang pedagang. Iya. Yang game sebentar game. Ya. Pak Firdaus. Dari 92. Kalau mencari Pak Haji kini lah tua bersebuah Jawa. Nampak ganteng ya. Berarti dari ganteng-gantengnya warna tuh ya. Jadi dengan rintis dari awal, betul-betul dari nol. Dari awal memang best menjual iko. Enggak, Pak. Dari merintis, mulai dari macam-macam lah, Pak. Dari bodiran. Iya. Oh, memang tapi sudah sejenis lah ya. Dari bodiran sampai yang mau mengolah gorden. Ya. Pengantin. Yang sedikit lebih relevan dengan bisnis yang ada kini. Tuh. Jadi alhamdulillah pemerintah mendukung kan gitu, Pak kan. Ambo ada rezeki lah, beli tanah bangun sampai di situ. Ya Allah. Alhamdulillah zamannya Pak Yos Rizal sebagai wali kota, dia lah meresmikan Ciko, mensupport. Ya, meresmikan sama Deputi Menteri. Masya Allah. Tahun 2007. 2007. Ya. Jadi pemerintah betul-betul komit UKM gitu, Pak.
dalam artian memang tentu pemerintah punya kewajiban mengeksplor atau potensi-potensi di daerahnya masing-masing. Dan kebetulan salah satu potensi tadi itu ada di tangan Pak Haji, kan begitu ya nak? Itulah yang didukung oleh pihak pemerintah itu sendiri, ya kan? Kok kamu kalian rumah makan Padang lah banyak anak ya Pak Haji ya? Ya, betul. Hah? Ya. Kuliner ngalih sate lah banyak anak. Gitu, Pak. Ya nak? Ya. Kita coba mencari segmen-segmen yang pada prinsipnya sebuah nilai jual dan itu untuk sanak-sanak kita dan teraga aja kampung. Jadi ambo sampailah. Ya. Artinya kalau boleh secara umum bisa enggak Pak Haji menggambarkan sedikit customer dari daerah dusanak-dusanak dari datang sehingga ia singgah kemari atau pesanan segala macam itu seperti apa respon masyarakat secara umum terhadap produk yang memang Pak Haji buat surang dan Pak Haji jual surang itu. Alhamdulillah, kalau merespon itu Pak dari pemerintahan, wali kota, bupati, kan gitu. Bahkan tamu-tamu menteri-menteri kalau buat baju di situ Pak. Ya Allah. Kayak mau desa Sandiaga Uno, ada kegiatan pamonya ke Sumatera Barat. Iya, nyo datang. Datang bikin baju dari situ. Jadi, kan gitu kan. Kayak Buya, Pak Mayeldi. Ya. Pak Haji biar baju untuk Pak Mayeldi. Ukurnya adalah SL pamonya kan gitu. Lah, Masya Allah. Jadi ke Polres, Dandim, para pejabat ya Kejari pada saat melakukan sebuah kegiatan tertentu perlu didiapakan pakaian-pakaian yang seperti ini, itu betul-betul disupport oleh para pejabat itu sendiri. Alhamdulillah Pak. Cuma dalam itu Pak, Ambo pun mengucapkan terima kasih banyak lah ke pemerintah Pak. Iya. Sangat mendukung Ambo gitu Pak. Sangat mendukung Ambo dari. Kami Soro Minang TV yang biasanya berlokasi di Batam. Ya. Kebetulan kami ke jalan-jalan di Sumatera Barat 3 hari. Insya Allah besok sore kami berangkat ke Batam balik. Jadi mencoba mencari-cari yo betul-betul luar biasa apa yang lakukan oleh Pak Haji mulai dari tahun 92 sampai kini. Pak kameramen, kata wala mencari rumah produksi Pak Haji. Kebetulan apanya Pak kata tanduk situ Pak. Satu zaman Pak Yos dulu meresmikan. Oh, iko Pak Aku deputi menteri. Iya. Aku belum meresmikan itu dulu. Batu Prasasti. Sangat bersejarah. Peresmian Arinda Istana Pengantin dan Grosiran. Gorden ya. Kota Payakumbuh diresmikan oleh Menteri Negara Koperasi UMKM dan Wali Kota Payakumbuh itu sendiri. Sebuah catatan sejarah yang sangat luar biasa. Insya Allah bisa bertahan ke generasi-generasi berikutnya. Karena bakal umur kita tentu adalah batasnya. Nah itu serius Pak Haji. Karena memang kayak contoh kita di Batam sendiri, orang-orang awak yang berbisnis itu sangat oke. Tapi tiba di generasi kedua lah biasa menjadi anak yang hidup dengan segala kemawahan. Lah tiba di nyona usaha balai mabien ada selainnya. Itu harus Pak Haji jago itu yang seperti itu. Sehingga kontinuitas generasi-generasi berikutnya mempunyai sebuah dasar yang cukup sama dengan apa yang dimiliki oleh Pak Haji itu sendiri. Kan nanti generasi ke depan mau Pak. Ya. Siapa pribadi Pak, pernah Ambo diajak dulu salah satu pemerintah Batam diajak buka outlet di situ kan gitu. Gitu. Taman itu ada Pak Af namanya orang buah kan gitu kan. Hanya ajak ke Batam buka outlet kan gitu sebenarnya kan. Awak maunya ke buka outlet ada workshopnya sekalian. Ya. Insya Allah dalam waktu 1-2 tahun ke depan kita akan mendirikan masyarakat Minang yang ada di Batam mendirikan rumah gadang. Dan di situ pusat promosi produk Sumatera Barat juga ada di sekitarnya, berada di tengah kota. Nanti Wak akan usulkan Arinda membuat pusat promosi satu outlet di pusat rumah gadang tadi itu. Katanya ya Pak Haji? Oke Pak, siap Pak. Ya. Pak kameramen, kita cari rumah produksi Pak Haji. Tadinya Ambo berpikir balau menjual saja untuk anak Soro Minang TV,
tapi rupanya beliau berdayakan seluruh kemampuan dari beberapa masyarakat Payakumbuh, mempekerjakan dan segala macam, sehingga beliau bisa memproduksi sendiri dari seperti apa keinginan masyarakat atau calon customer itu sendiri ya Pak Ji ya. Ya. Oh banyak mesin mah. Oh, dasi masih banyak Pak. Ya Allah, luar biasa. Nah, jadi Ampret, coba lihat Ampret. kebetulan hari Minggu kini Pak, jadi orang-orang banyak libur. Oh iya, biasa. Banyak libur. Pak Ji, Ah, tentu awalnya kita menjual dulu. Ya. Artinya ambil dari yang lain-lain. hmm. Berpikiran masuk ke rumah produksi itu sejak bila mulai? Iko Pak Ambo sebenarnya dalam arti kata Ambo langsung produksi Pak. Tidak ada ngambil. Oh dari awal? Ya. Walaupun versi ketek-ketek? Ya. Tapi lah dibuat surang? Ya. Dari rumah ke rumah Pak. Oh dibina dari rumah ke rumah ya? Ada bahan buang tangka ke rumahnya kan gitu Pak. Kayak home industry ya? Ya, jadi mesti sebarkan kan gitu Pak. Jadi setelah mau menjalankan model itu, kecepatan waktunya kurang pas. Jadi pas Ambo disatukan Iya, dek Kleado, Ya. alhamdulillah rasaki Ya, di CN. di Cian. Jadi ogam Yang ada di dengan berbagai macam rumah produksi yang selama gue berada di tengah masyarakat. Ya. Itu sipeknya udah dan karyawan atau zaman dulu itu apakah kan kadang-kadang kan adalah persentase per item. Bagaimana bentuk kesejahteraan kawan-kawan yang ada di rumah butik kita dalam rangka kok yang khusus produksi ya, bukan dalam penjualan ya. Caranya Pak Ji bisa mempertahankan udah uni-uni dengan skillnya sehingga para customer tidak kecewa dengan segala bentuk permintaan itu. Cara Pak Ji melakukan pendekatan terhadap udah dan uni-uni karyawan kita. Kedisiko Pak Ambo maunya per item Pak. Per item. Ya. Berarti komisi ya. Nah, per item dalam arti kan berbentuk baju. Iko satu baju. Ya. Nah, pamonya sekian kan gitu. Ya. Itu per bulannya atau per minggu baru siapnya. Oh, Nah, gitu. Baru siapnya. Nah, baru dihitung. ya, Terima per bulan. ya, per minggu boleh, per bulan boleh, kapanpun. Tergantung kebutuhan Ya. daripada kawan-kawan Ya. atau sanak-sanak gitu yang lain. Ya. Bukan mereka kan butuh biaya Pak. Betul. Makan segala Betul. butuh- Keluarga, pendidikan, ya kan? Jadi ada anak-anaknya orang kuliah, butuh biaya dan siko. Pakam ke mereka kok Pak Adon anda 10 juta ge sebulan gaji. Ya Allah, bisa radio siko selawanya, mengapa rantau Pak? Biang Ah. di siko Pak Ambo mau ya siapa? Ambo ndak butuhkan sarjana. Maaf Pak ya, Ambo butuhnya skill Pak. Ada. Lah, Alah. di sana. Lah kena tembak sekolahnya tinggi-tinggi tidak bisa menjadi untuk apa gitu. Ambo siko butuh. Tidak sekolah tidak apa-apa. Yang penting kita butuh skill. Yang penting mau belajar Ya. dan bisa untuk bekerja. Ya. Sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Pak Ji. Ya. Sama desain-desain modeling. Ambo sendiri tidak bisa menjahit Pak. Sama Khusus sekali. berbicara karyawan, dari mau ngecek Wak, dari Pak Haji Ketek sampai ke ini masih ada nggak karyawan yang bisa bertahan seperti itu? Aduh lah 15 tahun Pak. Ya 10 Allah. tahun, 7 tahun. Kok Pak kok 7 kok dari Pariaman kok Pak. Ya, Pariaman ada Rumah kameramen tau. Ada di Apo gitu. iya ya. Ah, Artinya udah lama mengikuti. lama Pak. Kalau biasanya orang yang bisa bertahan seperti itu, tentu skill semakin tinggi. Ya. Berarti Pak Haji elok mempertahankan orang itu gitu. Kita tanpa orang itu kita tidak bisa apa-apa. Tidak kita apa-apa. Saya sendiri pun tidak ada apa-apanya. Pola berusaha. Jangan saya dianggap bos. Saya nggak mau bilang bos. Ini orang tua kamu. Yuk kita kerjasama. Kamu ciptakan terbaik. Akan saya beri yang terbaik buat kamu. Berbicara produk, kita hubungkan dengan calon customer yang mencoba menghubungi Pak Haji dengan desain bla 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 bla. Ada ndak dalam tanda petik
sangenek hal-hal yang kadang-kadang membuat kecewa selama pengalaman, sehingga itu menjadi guru Pak Haji untuk berikutnya. Ada enggak hal yang Ada Pak, ada Pak. Oh lain. Ya Mas Agi kok Pak. Ya dalam anamosnya kan yang mengajarkan tangan Pak. Kan gitu Pak. Sekian banyaknya. Kan gitu Pak. Ya bukan tidak luput dari kekilah Pak. Tapi dengan ambos dengan customer ambo pasti ambo kemukakan. Pak, aku kekurangan kami tolong sampaikan. Ya. Tolong kritik ambo. Nah, tak usah segan-segan. Itu menjadi pengalaman bagi kita Ya. untuk ke depan. Ya. Nah, tapi alhamdulillah salah muka mungkin tidak sampai 10% lah. Bahkan tidak sampai 10%. Ya. Nah, tidak sampai 10% kayak Luar gagal biasa model ya. itu. Nah, Tapi kan itu memang berdasarkan jam terbang dan pengalaman Pak Haji itu sendiri di dalam mengelola butik dan rumah produksi Pak Haji itu sendiri ya. Bahkan Abu menciptakan Pak, pasan pagi sore bisa diambil. Bisa. Hah. Kok bisu awak Pak perangkat ke Batam bisa. ya. Kan? Enggak itu dah. Kok berangkat mulai itu gampang aja. Kok aduh tiba di Padang, dah awak suka jodoh bisa awak pasan so. Bisa. Wah, Masya-Allah. Itu kok layu lah dan sanak sebenarnya. Bos jam berangkat ke Papana. Di sana luar biasa pengalaman seorang saudagar kalau kita sebut di Sumatera Barat secara umum ya Pak Haji ya. Bagaimana beliau merintis membangun sebuah butik yang sudah cukup besar di kampung halaman sendiri dengan sebuah niat bisa memperkerjakan, memberikan sesuatu kepada masyarakat yang dalam tanda petik waktu itu tentu berkekurangan dan segala macam ya kan. Mudah-mudahan udah adik-adik kita yang bertahan di Siko insya Allah pasti akan selalu berdoa. Amin. Doa Iko bisa sukses, indak seorang dek Pak Haji dah. Dek gara-gara adik-adik udah anak-anaknya bisa sekolah, dia pasti berdoa. Masya Allah, ke bawah nih Pak Haji. Ya Allah, dah mesti dah. Ya. Di sana, ndak talok dan mau naik ke lantai 3 karena memang lantai 3 rumah produksi mesin justru lebih banyak daripada lantai 2 itu sendiri. Karena ibu dia awak ndak ibu Johor saya Pak Haji lah agak tua lah dari awak. Kita ajak ke lantai 3 tentu agak susah sekali. Dan jale di sana Soro Minang TV sadonyo jika memang ada sesuatu berhubungan dengan pakaian-pakaian tradisional Sumatera Barat secara umum dan Payakumbuh secara khusus dengan berbagai macam nama jenis dan pakaian itu sendiri. Insya Allah butik Arinda bisa menyiapkan real time ya Pak Haji ya. Artinya adalah Siko Pak Haji, kamari alun ya. Oke. Artinya adalah beliau pemilik butik Aninda butik tersebut tidak hanya menjual Arinda butik tersebut tidak hanya menjual tapi memproduksi dan karyawan insya Allah akan standby jika kebutuhan itu dibutuhkan 24 jam. Ya. Siap. Luar biasa. Pak Haji, sebelum kita tutup perbincangan kita yang jaleh, itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa bagi masyarakat Payakumbuh. Ulah buli di Katon ini adalah aset daerah Payakumbuh itu sendiri yang bisa memberikan sebuah kenangan, yang bisa memberikan sebuah oleh-oleh kepada orang-orang terbaik daripada calon customer. Berdasarkan pengalaman yang Pak Haji cariton dari awal tadi, untuk anak kemenakan kita, apa yang bisa Pak Haji sampaikan dan Pak Haji himbau? Itu satu, dalam kita menjalani hidup itu sendiri. Yang kedua, promosian semaksimal mungkin Arinda butik supaya dunsana di perantauan bisa lebih punya apa namanya Pak Haji ya? Lebih punya pilihan yang lebih menarik. Mungkin kadang-kadang ke daerah Selungkang. Ya. Mengajau-jauh ada Payakumbuh sado. Ya. Kami tuh. Ya benar. Ini orang Panamanjang gua. Ya. Tinggal Panamanjang atau kampungnya di Panamanjang. Ya. Payakumbuh salah, Payakumbuh rancak. Ya. Coba aja sampaian. Jadi motivasikan anak muda dulu. Karena jujur semangat dan perjuangan Pak Haji adalah menjadi sebuah
motivasi untuk anak-anak kemenakan kita yang masih akan memulai sebuah kehidupan itu sendiri, bisa Pak Haji berbagi sedikit sebuah semangat itu gitu. Oh, gitu Pak. Ambo rencananya Pak, jangan tangguh-tangguh Pak. Ambo berikan semuanya leluasa. Dalam arti kata, Bapak butuh kalian butuh Bapak. Kayak gitu kan. Yuk kita. Yang penting Bapak kerjanya serius. Penuh dengan hati yang paling di dalam. Kayak gitu kan. Kalian tidak akan sia-siakan. Ya. Bahkan kapan perlu kita bisa mati aja. Bahasa kasarnya makan dan makanang. Iya. Bahasa kasarnya. Jadi indak makan surang Pak Haji dah. Sebuah ilmu yang sederhana yang bisa dan insya Allah bisa dipertahankan bagi calon para saudara-saudara kita di masa depan. Intinya adalah sebuah pendekatan kekeluargaan terhadap kena suka ndak suka, kita ndak Superman dah. Ndak talok di kita surang. Butuh saudara-saudara. Betul. Butik. Tolong sampaikan ke pemirsa Dunsana Surau Minang TV. Promosian semaksimal mungkin Pak Haji. Terima kasih banyak atas dukungan dari Minang TV dari Batam. Ya. Terima kasih kok. Ya. Mengucap semoga Bapak misalnya baju jauh datang Ciko kan gitu. Tadi ngopi-ngopi DP Kumbu ya Pak Haji. Saya berharap kedatangan Pak Kujang sekali saja. Nanti ada waktunya Pak mampir. Insya Allah. Kalau ya memang ada program nanti di Batam Rumah Minang kan gitu. Ya. Di situ kan ada deleri kita Pak. Betul. Nah, pilih apa yang bisa kita. Betul ya betul. Ada makanan, ada songket, ada apa macam apa. Ya. Bagaimana Arinda bisa tampil di situ Pak? So, Ambo nanti giko Pak. Ambo rencana nanti kebanyakan orang kan jual bahan Pak. Ya. Kayak gitu kan. Biko hasil belum tentu sesuai dengan yang lo inginkan. Ambo kok ya tampil barang jadi mau tampilkan situ Pak. Ya. Tenunam Betul. dijadinya. Batik dijadinya. Insya Allah doakan kami dari Kampung. Mudah-mudahan perjuangan masyarakat Sumatera Barat untuk mendirikan itu bisa terlaksana dengan cepat. Amin. Sehingga kami pun yang ada di rantau, kebetulan kan Batam termasuk estalase ke dunia internasional. Betul. Apalagi Dunsana gitu asli Sumatera Barat di Malaysia itu cukup banyak. Dan Batam menjadi salah satu tampek yang terdekat bagi mereka untuk menikmati Indonesia secara umum. Dan khususnya Sumatera Barat itulah yang akan kami lakukan. Doa-doakan saja Pak Haji. Insya Allah. Mudah-mudahan Dunsana. Oh, alamat kita di Masko Pak Haji? Jalan Soekarno-Hatta nomor 186A Payakumbuh. Payakumbuh. Ya. Arinda Butik. Ya. Baik itu bordir, baik itu tenunan batik, ya kan? Baik itu pakaian yang bapak-bapak yang agak modern, walau batik udah pasti dan termasuk jas dan semacam. Kok nak kabar alek guys? Tak aja. Aku yang terpenting kok baralek nak tak aja. Enak pasan baju di butik Arinda di daerah Payakumbuh, Jalan Soekarno Hatta. Ya Pak Haji ya. Ngopi ya lai. Oke. Tapi wah ngopi go Pak Haji. Indah kita tutup live-nya dah. Biar kameramen ndak ngopinya awak sama dua ngopi gitu. Oke, Dunsana Surau Minang. Dunsana Surau Minang TV begitu sangat luar biasa. Satu hal bagi kita orang yang anak kemenakan yang ingin memulai sebuah usaha dan melakukan kehidupan, ndak ada apa perjuangan dan contoh yang dilakukan oleh Pak Haji tadi sebagai seorang owner daripada Arinda Butik itu menjadi sebuah sampel yang sangat luar biasa. Kuncinya ciek sajonya. Karyawan itu ndak buah dah. Anggaplah karyawan itu adalah aset daripada usaha kita sendiri. Jangan dianggapnya sebagai kos. Jangan. Kalau dianggap sebagai kos nak mengurang gaji go. Ya. Dan secara kasarnya makan toke makan nak buah. Pas. Ya. Itu adalah sebuah hal yang luar biasa. Sederhana tetapi dalam. Kok dapat naknya mati yang memisahkan kita aja nak buah kita. Betul. Pak Haji ya. Itu Pak yang tadi Ya. Itulah 17 tahun sudah Pak. Ya Allah. Pak RW.
pindah dari Padang le baru resiko sana kada jo. Wewe bisa sirika, Pak. Bisa tiga. Oke, Dun sana dari Arinda Butik Jalan Soekarno-Hatta nomor 186A. 186A Baik. Payokumbuh. Kita mendatangi Dun sana Soro Minang TV sadonyo kok pai ke Sumatera Barat, jangan lupa singgah risiko. Insya Allah segala bentuk kerajinan yang berhubungan dengan pakaian dengan khas Sumatera Barat dan yang modern ada juga. Ada. Ada ya nak? Ada. Insya Allah ada di Arinda Butik. Dan yang terpenting satu hal yang membuat Arinda Butik lebih daripada mungkin yang lain, mohon maaf, beliau memproduksi sendiri dan itu bisa real time. Dipesan, dibuatkan, langsung bawa pulang. Ya. Kok ada nanti kaja-kaja gitu waktu tu enak. Saking takajanya takut kehilangan pitih, bisnis sekian miliar, tinggal telepon Pak Haji, hubungi Pak Haji itu sendiri. Nomor handphone? Ada. Coba sabuan. 08 Sabaleh 66 08 Sabaleh 66 10 373. 373. Ya. Bisa langsung berhubungan dengan Pak Haji. Ya. Apa yang mau dipesan, insya Allah dalam waktu beberapa jam ke depan bisa dibuatkan. Bisa. Tentu jam kok di pasar enggak 1000 tentu minta wakat dulu pasti. Nah, iya kan sesuai dengan kapasitas yang ada di kita. Ya. Insya Allah Pak Haji. Demikian Dusana Soro Minang TV. Kami dari Arinda Butik Jalan Soekarno-Hatta nomor 186A Kota Payakumbuh melaporkan dan mengekspor segala bentuk keunikan fashion daripada adat dan budaya alam Minangkabau itu sendiri. Jika bundo-bundo dari rantau, singgahlah kemari. Anang ke bundo inginkan, pasanlah jo Pak Haji. Demikian Dusana Soro Minang TV sadonya. Terima kasih banyak. Jalan-jalan kami di Kota Payakumbuh hari ko. Terima kasih banyak Pak Haji yang telah menerima. Kadang-kadang wak jo Pak Haji gua, walaupun basobok dalam baru 5 menit yang lalu, lah rasa bedun sanak lah gitu sekian puluh tahun yang lalu. Amin. Ya nak? Ya. Sangat familiar, sangat komunikatif. Nampak di wajah, tapi orang menggalih je itu dah Pak Haji. Pasang muka segi ampek. Dapat wak pulang lepak je. Oke tu sana Soro Minang TV, Ambo Safril Bahar, kameramen Om Fred, Om Putra dan Pak RW beserta pemilik owner butik Arinda Butik. Kami mohon izin mundur diri dari Dunsana Sadonyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Minang TV, suara orang awak.